Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana dengan NIM M0212211054. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan dinamika bahan baku pada industri kayu lapis. Hal-hal yang mencangkup pada perubahan dinamika bahan baku di industri kayu lapis yaitu perubahan volume bahan baku, ketersediaan bahan baku, harga bahan baku, perkembangan teknologi, dan prediksi juga tantangan di masa depan. Berdasarkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Forum Perhutani, dan BP2HH, diketahui bahwa kayu yang beredar di Jawa Tengah pada tahun 2006 menurun volumenya disebabkan oleh berkurangnya kayu yang masuk dari luar Jawa dan produksi kayu Perum Perhutani Unit 1. Berikutnya adalah ketersediaan bahan baku. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa total pasokan kayu Jawa Tengah tahun 2006 adalah sebesar 1,65 meter per kubik, sedangkan industri primer pengolahan hasil hutan membutuhkan bahan baku kayu sebesar 6 juta meter kubik, sehingga terjadi defisit bahan baku bagi industri sebesar 4,35 juta meter kubik. Meskipun data yang berbeda, tetapi semua menunjukkan bahwa pasokan bahan baku kayu bagi industri di Jawa Tengah mengalami defisit sekitar 4 meter kubik per tahun. Masalah mengenai ketersediaan bahan baku ini berdampak pada beberapa pabrik kayu lapis tertutup karena kurangnya pasokan kayu mentah dan persaingan dari produk impor. Industri ini menghadapi defisit bahan baku kayu yang terus meningkat sejak tahun 1997. Jumlah produksi kayu bulat ditentukan oleh harga kayu bulat, stok kayu bulat, dan daya beli. Semakin tinggi harga kayu bulat dan semakin banyak stoknya, serta semakin tinggi daya belinya, maka perusahaan akan meningkatkan suplainya dengan nilai pengenduga parameter 0,38. Jika harga kayu bulat naik sebesar 1%, maka jumlah produksi kayu bulat naik 0,38%. Dengan nilai penduga parameter L1 sama dengan 4,1 dan GDP sama dengan 1. Jika stok kayu bulat meningkat 1%, maka produksi kayu bulat akan meningkat 4,1%. Jika daya beli meningkat 1%, maka produksi kayu bulat juga meningkat 1%. Berikutnya yaitu perkembangan teknologi pada industri kayu lapis. Dapat dilihat dari video tersebut bahwa teknologi kayu lapis belum berkembang pesat karena masih banyak tenaga kerja yang digunakan, juga mesin yang belum memadai, sehingga para pekerja membutuhkan tenaga yang ekstra. Dibandingkan video sebelumnya, dapat dilihat pada video kali ini bahwa perkembangan teknologi sangat mempengaruhi produksi kayu lapis di industri karena dapat mengurangi beban pada pekerja dan juga dapat meningkatkan produktivitas perharinya. Industri kayu lapis diprediksi akan terus berkembang seiring meningkatnya permintaan global untuk material ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam konstruksi dan furnitur. Namun tantangan besar juga menghadang, termasuk keterbatasan pasokan kayu akibat deforestasi dan regulasi lingkungan yang semakin ketat. Maka diberikan solusi bagi pelaku industri yang harus beradaptasi dengan menerapkan praktik kehutanan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembangkan produk dengan nilai tambah yang tinggi agar tetap kompetitif di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.